Perang Banjar 1859 sampai 1862. Latar belakang. Perang Banjar atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Banjar yang berlangsung hampir setengah abad, sehingga menjadikannya perang terlama di Nusantara. Jika dilihat jaraknya, perlawanan dapat dibedakan antara perlawanan ofensif yang berlangsung dalam waktu relatif pendek dan perlawanan defensif yang mengisi seluruh perjuangan selanjutnya. Latar belakang Perang Banjar adalah keikutsertaan Belanda dalam proses pemilihan pewaris tahta Kerajaan Banjar dan menjadikan suasana kerajaan menjadi keruh. Belanda mendukung Pangeran Tamjidillah II untuk menjadi raja Kerajaan Banjar berikutnya, sedangkan Pangeran Anom didukung untuk menjadi seorang Mangkubumi atau Perdana Menteri. Tamjidillah II adalah seorang anak selir tertua Sultan Adam dan sangat dekat dengan Belanda. Itulah salah satu alasan Valencia mendukungnya untuk menjadi sultan, karena bisa dimanfaatkan demi melancarkan izin daerah penghasil batu bara. Intervensi Belanda dalam urusan politik kerajaan, pengangkatan Pangeran Tamjidillah dan penolakan terhadap permintaan Sultan Adam adalah faktor utama latar belakang Perang Banjar. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan konflik yang berlarut-larut selama beberapa dekade. Tokoh yang terlibat Perang Banjar, Sultan Hidayatullah kedua, yaitu pemimpin Kesultanan Banjar yang memerintah antara tahun 1859 hingga 1862. Pangeran Antasari, dia dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar. Dia berkuasa pada 14 Maret 1862 hingga 11 Oktober 1862. Panglima Batur, yaitu seorang panglima suku Dayak berbakumpai dalam Perang Banjar. Demang Lehman, yaitu seorang panglima suku Dayak berbakumpai dalam Perang Banjar. Peristiwa Perang 1. Perebutan kekuasaan. Perang Banjar bermula dari perseteruan di dalam Kerajaan Banjar terkait suksesi tahta, di mana beberapa pangeran bersaing untuk mendapatkan gelar raja. 2. Campur tangan Belanda. Kekuatan kolonial Belanda terlibat dalam konflik ini. Mereka mendukung pihak yang dianggap pro-Belanda, seperti Temenggung Surapati, dalam upaya untuk memperluas pengaruh kolonial mereka di Kalimantan Selatan. 3. Perlawanan lokal. Sejumlah pemimpin dan rakyat Banjar berusaha melawan campur tangan Belanda dan mempertahankan kemerdekaan mereka. Salah satu tokoh perlawanan terkenal adalah Pangeran Antasari. Perang Banjar merupakan perang yang panjang dan berkepanjangan, dengan berbagai pergantian pihak yang mendominasi konflik. Pada akhirnya, Belanda berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di wilayah Banjar, dan konflik ini berakhir pada awal abad ke-20. Perang Banjar memiliki dampak sejarah yang signifikan di Kalimantan Selatan dan merupakan salah satu babak dalam sejarah Indonesia, yang menandai upaya Belanda untuk menguasai lebih banyak wilayah di kepulauan tersebut. Akhir perang. Perang Banjar berakhir pada tahun 1905. Akhir perang ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Banjar pada 24 September 1905. Dalam perjanjian tersebut, Sultan Tamjidillah setuju untuk menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada pemerintahan kolonial Belanda, yang kemudian membentuk Hindia Belanda. Perang Banjar merupakan salah satu episode dalam ekspansi kolonial Belanda di Indonesia. Akhir dari perang ini memperkuat kendali Belanda atas Kalimantan Selatan.